Halo Sobat Koi, jumpa lagi dalam Kolam Koi Adi, channel yang membahas seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Terima kasih kepada semua Sobat Koi yang mendukung channel ini. Video ini adalah video pertama yang saya buat setelah mencapai lebih dari 1000 subscriber. Mohon dukungannya selalu ya Sobat Koi. Pada video ini, saya akan membahas salah satu bagian penting dalam ekosistem kolam koi, yaitu bakteri starter. Apa itu bakteri starter? Bakteri starter adalah mikroorganisme yang berguna untuk mengurai nitrit yang bersifat racun menjadi nitrat yang tidak bersifat racun dalam proses filterisasi pada kolam koi kita. Bakteri starter mengandung bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter yang berperan penting dalam menguraikan dan menetralkan zat beracun yang dapat meracuni kolam kita seperti amonia. Amonia dihasilkan oleh sisa pakan ikan dan kotoran yang dihasilkan oleh ikan koi kita. Penjelasan lebih detail mengenai bahaya amonia dan cara mengatasinya dapat Sobat Koi tonton pada video saya sebelumnya mengenai amonia. Saya juga cantumkan pada deskripsi video ini. Bagaimanakah cara penggunaan bakteri starter? Banyak Sobat Koi yang menanyakan, bagaimanakah cara menggunakan bakteri starter tersebut? Cara penggunaan bakteri starter sebenarnya cukup mudah ya Sobat Koi. Kita hanya perlu menuangkan bakteri starter ke dalam filter biologis yang ada di kolam koi kita. Takaran bakteri starter berbeda-beda tergantung dengan jenis bakteri starter yang kita gunakan ya Sobat Koi. Saya menggunakan Bactoplus untuk kolam koi saya dengan takaran yang dianjurkan 2 ml per 100 liter air. Karena kolam saya memiliki kapasitas 8 ton atau 8.000 liter air, maka saya membutuhkan 160 ml bakteri starter atau setara dengan 16 tutup botol, di mana satu tutup botol ini memiliki takaran sebesar 10 ml. Cara perhitungan saya tampilkan supaya dapat membantu Sobat Koi dalam menghitung dengan tepat sesuai dengan kapasitas kolam Sobat Koi masing-masing. Untuk kolam koi baru, sebaiknya dilakukan refill bakteri starter dengan frekuensi 1 minggu 1 kali untuk mempercepat pembentukan koloni bakteri baik di filter biologis kita dan mempercepat proses maturisasi kolam koi kita. Sementara untuk kolam yang sudah running lebih dari 1 bulan, cukup kita lakukan refill bakteri starter dengan frekuensi 1 bulan 1 kali atau pada saat setelah melakukan proses backwash. Jenis bakteri starter apa saja? Banyak Sobat Koi yang bertanya kepada saya mengenai jenis bakteri starter yang baik. Sebenarnya cukup banyak ya bakteri starter di pasaran yang cukup baik dan harganya juga cukup bervariasi. Namun menurut pengalaman saya, bakteri starter yang baik dan harganya ekonomis tidak terlalu mahal ada 2 Sobat Koi, yaitu yang pernah saya gunakan, Nitrobac dan Bactoplus. Apabila Sobat Koi hendak mengganti jenis bakteri starter yang ada di kolam, saya sarankan melakukan backwash filter biologis terlebih dahulu untuk membunuh atau melemahkan bakteri starter lama, dan kemudian barulah dituang bakteri starter yang baru. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya crash bakteri yang dapat mengganggu ekosistem di kolam kita dan menyebabkan ikan koi kita menjadi stres bahkan sakit. 1 minggu pertama setelah penggantian bakteri starter tersebut, sebaiknya ikan koi di kolam kita puasakan terlebih dahulu. Hal itu untuk meminimalkan tingkat amonia di kolam koi kita, sambil memberi waktu bakteri starter di filter biologis kita berkembang biak dengan baik membentuk koloni. Sobat Koi juga dapat menambahkan probiotik seperti EM4 untuk membantu kinerja bakteri starter di kolam koi kita ya Sobat Koi. Ulasan lengkap mengenai EM4 dapat Sobat Koi saksikan di video saya sebelumnya. Saya cantumkan juga linknya pada deskripsi di video ini. Itulah sharing dari saya mengenai bakteri starter, cara penggunaan, dan beberapa jenis bakteri starter yang baik. Semoga informasi ini bermanfaat
dan kolam serta koi kita selalu sehat dan berbahagia. Jika ada saran dan pertanyaan, jangan segan untuk komen ya Sobat Koi. Jangan lupa subscribe dan share channel ini, dan nantikan informasi berikutnya seputar kolam dan koi kesayangan kita. Terima kasih.